Sebelum kita belajar, kita buka dengan membaca doa bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada malam ini adalah malam Jumat. Setiap malam Jumat pelajarannya ada cerita. Nah, pada malam ini ceritanya tentang Ashabul Ukhdud. Sudah tahu cerita Ashabul Ukhdud? Belum. Nah, pada zaman dahulu ada seorang raja yang zalim, yang jahat. Raja itu dia mengaku sebagai Tuhan. Kemudian agar semuanya orang menjadi takut, rakyatnya takut, raja ini menghidupi atau mempunyai seorang pembantu ahli sihir. Seorang pembantu ahli sihir. Ahli sihir ini kemudian sudah tua, sehingga raja ini kemudian ingin mencari pembantunya. Suatu ketika ahli sihir ini datang kepada raja. Wahai tuan raja, saya sudah tua renta, saya sebentar lagi mati. Saya ingin menurunkan ilmu sihir saya. Tolong carikan pemuda yang mau menerima ilmu sihir saya, yang mau menerima pelajaran ilmu sihir saya. Nah, akhirnya raja itu kemudian memberikan pengumuman atau mengadakan sayembara, memerintahkan kepada pasukannya untuk mengumumkan ke rakyatnya. Diutuslah para tentaranya ini keliling naik kuda. Wahai rakyatku, pengumuman, hari ini raja ingin mencari seorang murid untuk tukang sihirnya, untuk menggantikan tukang sihirnya. Kemudian berkumpullah orang-orang. Raja mengadakan uji coba, mengadakan tes. Pemuda pertama dia bisa mempertunjukkan hanya kain ditutupkan di tangan, dibacakan mantra, dibuka, keluar seekor burung. Nah, kemudian maju peserta berikutnya. Peserta berikutnya menunjukkan sebuah boneka dari kayu, dibacakan mantra, bisa berjalan ke sana kemari. Nah, kemudian yang ketiga datang seorang pemuda namanya Zidan. Nah, Zidan ini bisa menunjukkan kemampuan dia melemparkan talinya ke pantai, berubah menjadi ular. Nah, akhirnya raja memilih
Zidan untuk menjadi muridnya tukang sihir. Nah, kemudian ganti hari Zidan ini berangkat ke rumah tukang sihir untuk belajar sihir. Di tengah jalan dia melalui sebuah gua, kemudian dia mendengar suara subhanallah, 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 subhanallah dari dalam gua. Akhirnya Zidan ini mampir dulu ke dalam gua. Di dalam gua itu ditemui ada seorang kakek-kakek sedang duduk di atas batu sambil menghitung alat zikir dari kayu, mengucapkan subhanallah, subhanallah. Kemudian Zidan datang menyapa kakek tersebut. Wahai kakek, siapakah engkau? Saya Mustafa, kata kakek tersebut. Kakek sedang apa? Apakah yang dibaca oleh kakek itu termasuk mantra sihir? Kata Zidan. Nah, kakek Mustafa menjawab, bukan. Itu adalah kalimat pujian. Kemudian Zidan ini setelah ngobrol beberapa waktu dengan kakek tadi, jalan lagi menemui tukang sihir yang akan mengangkat dia sebagai muridnya. Nah, akhirnya dia sampailah ke rumah tukang sihir. Di rumah tukang sihir dia disambut dengan ular kobra yang besar sekali. Zidan ketakutan. Nah, kemudian ketika Zidan itu ketakutan mau lari, keluar macan kumbang yang besar dari belakang Zidan, menerkam. Gitu. Nah, Zidan nggak bisa balik dari depan dicegat ular, dari belakang diterkam sama macan kumbang. Nah, kemudian Zidan berdiri di situ, tukang sihirnya keluar dari dalam rumahnya. Wah, Zidan, kemana saja kamu ini? Nah, maafkan Tuhan, saya tadi kesesat, kata Zidan seperti itu. Kemudian tukang sihir mengatakan lagi, itu yang barusan keluar adalah ilmu sihir saya. Ular kobra yang besar itu adalah ilmu sihir saya. Kemudian yang macan kumbang itu adalah ilmu sihir saya. Kucing dirubah jadi macan. Nah, kemudian tali dirubah jadi ular. Sama tukang sihir. Akhirnya Zidan dibawa masuk oleh tukang sihir. Ya, di dalam rumah itu gelap. Rumah tukang sihir kan mesti gelap ya, gelap dan kotor serta menakutkan. Banyak kelelawar, terus ada burung gagak, ada tulang-tulang manusia yang udah ini bergantungan, ya kan, tengkorak-tengkorak, ya kan. Nah, kemudian ada patung yang gede sekali, patung kelelawar. Nah, kemudian sama tukang sihir itu Zidan diberi ilmu merubah air menjadi ular, air menjadi ular. Nah, kemudian Zidan pulang. Kemudian besok harinya Zidan berangkat lagi. Sampai jalan dia dengar kalimat dari dalam gua, bunyinya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zidan mendekat lagi. Dia mendekati seorang kakek yang sedang duduk di atas batu di dalam gua. Bertanya lagi,
apa tadi yang diucapkan la ilaha illallah itu mantra sihir apa? Nah, Zidan berkata gitu, itu bukan mantra sihir, tapi itu adalah kalimat tauhid, kalimat menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, akhirnya Zidan bertanya, Allah itu siapa kek? Allah itu siapa? Dan si kakek Mustafa tadi menjelaskan Allah itu adalah Tuhan kita. Allah itu yang menciptakan langit, Allah itu yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan manusia, Allah yang memelihara bintang-bintang, Allah menciptakan bintang, memelihara manusia dan sebagainya. Oh, jadi kita ini ada yang menciptakan kata Zidan. Ada, kita ini yang menciptakan siapa? Allah. Nah, akhirnya Zidan ini dalam perjalanan dia setengah yakin, setengah enggak. Saya ini milik jadi tukang sihir, apa milik jadi pengikut kakek tadi ya. Nah, setelah keluar dari gua yang ada kakek Mustafa tadi, Zidan ini melihat melihat orang-orang sedang dikejar-kejar sama badak. Kalian tahu nggak badak? Orang-orang sedang dikejar-kejar oleh badak. Nah, badak apa itu, Bang? Badak itu apa? Rupanya kayak apa badak itu? Kayak kerbau, ada culanya, ya. Namanya badak bercula. Orang-orang sudah dikejar-kejar badak. Nah, akhirnya Zidan ini membuktikan ilmunya Allah, ilmunya tukang sihir yang paling hebat. Dia mencoba dia ilmu yang diajarkan oleh Kiai Mustafa yang ada di dalam gua. Nah, dia pegang batu, kemudian membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Nah, hanya dilemparkan itu batu kecil ke badak yang gede tadi. Wah, gitu ya. Nah, badaknya langsung mati. Mati. Nah, mulai sejak itu Zidan ini akhirnya percaya pada Allah semata. Nah, orang-orang yang dikejar-kejar badak tadi ini kemudian pada mendekat ke Zidan, tanya, "Hai Zidan, ilmu apa yang kamu pergunakan tadi? Batu kecil kok bisa membunuh badak yang begitu besar?" Itu ilmu Allah, kata Zidan. Yang membunuh badak itu bukan saya, yang mematikan, menghidupkan makhluk itu Allah. Nah, Allah itu siapa? Kata orang-orang yang habis ditolong sama Zidan. Allah itu Tuhan kita, Dia yang menciptakan kita, Dia yang memelihara kita, Dia yang mematikan kita dan menghidupkan kita. Kalau gitu saya tak ikut kamu aja lah, saya tak ikut nyembah Allah. Nah, akhirnya orang-orang itu pada ikut nyembah Allah. Nah, semakin hari semakin banyak itu orang yang menyembah Allah. Akhirnya kedengaran sama raja yang zolim tadi. Akhirnya memanggil Zidan, ya. Wahai Zidan, kata orang-orang kamu punya Tuhan, namanya Allah. Bukankah Tuhanmu itu saya? Kata raja. Sayalah Tuhanmu, saya yang bisa mematikan kamu, saya yang bisa membiarkan kamu hidup. Akhirnya Zidan menerangkan, bukan Tuhan Raja, yang bisa mematikan dan menghidupkan itu hanya Allah. Oke, kalau gitu, kalau kamu tidak mau kembali menyembah kepada saya sebagai Tuhanmu, maka kamu akan saya bunuh. Kalau Zidan berkata,
Hanya Allah yang bisa mematikan dan menghidupkan saya, tidak Tuan Raja. Hanya ini si Zidan ini ditangkap sama panglima perang, dibawa ke sebuah tebing. Nah, di sebuah tebing dibawa, kemudian ketika mau diterjunkan ke jurang, Zidan ditanya, "Hai Zidan, sekarang siapa yang akan menolong kamu?" Kata panglima perangnya yang mau membunuh si Zidan, "Kamu sekarang sendirian di depan sana tebing. Kalau kamu saya masukkan ke dalam tebing itu, ke dalam jurang, kamu pasti akan mati dan dicapik-capik oleh serigala di dalamnya." Zidan ini dengan tenang, yang akan menolong saya adalah Allah. Akhirnya Zidan berdoa, udah dipegang sama pasukan itu ya, dipegang mau diterjunkan, Zidan berdoa. Dari kejauhan kemudian datanglah angin puting beliung gitu ya. Zidan ngomong kepada panglima tadi, "Wahai panglima, bertobatlah kamu sebelum angin puting beliung itu memporak-porandakanmu dan kamu mati semuanya." "Tidak, Zidan, yang akan mati kamu." Tetap tidak percaya panglima itu kepada Allah, tidak percaya. Akhirnya puting beliung itu melipat semua pasukan yang akan membunuh Zidan. Jadi Zidan ini akhirnya selamat. Ketika Zidan selamat, datang lagi ke depan raja. Di hadapan raja itu sudah ada tukang sihir yang hebat tadi, tukang sihirnya raja. Mengatakan Zidan ini pasti sudah mati dimakan serigala di dalam jurang. Ternyata Zidan ini datang menghadap Tuan Raja. Dia dimarah sama Tuan Raja, "Hei Zidan, kenapa kamu masih hidup? Siapa yang menolongmu?" "Allah." Akhirnya Zidan ini ditangkap lagi, dibawa sama pasukan, diikat, dibawa dengan kapal, ya, dibawa dengan kapal ke tengah laut. Lagi-lagi Zidan ini ditanya sebelum dibuang ke laut, "Wahai Zidan, siapa yang akan menolongmu? Kamu sekarang di tengah laut sendirian. Kamu akan saya masukkan ke dalam laut, saya lempar ke dalam laut." Zidan mengatakan, "Allah yang akan menolong saya." Akhirnya datanglah badai besar, ombak besar menggulung kapal tersebut tenggelam dengan pasukan raja yang zalim tadi. Zidan terdampar di pantai, selamat lagi, datang kepada raja lagi. Ketika datang kepada raja yang ketiga, dia mengatakan, "Tuan Raja, kamu dengan pasukanmu tidak akan bisa membunuh saya kecuali Allah. Kalau kamu memang mau membunuh saya," kata Zidan, "silakan, saya kasih tahu rahasianya." Jadi sama Zidan ini, malah raja yang zalim tadi dikasih rahasia bagaimana mematikan Zidan. Akhirnya syaratnya kamu membunuh itu di depan seluruh rakyatmu. Saya ditali di tiang yang tinggi, kemudian kamu menggunakan panah, dan ketika kamu hendak melepaskan busur panah, Tuan Raja harus mengucapkan, "Demi Allah, Tuhan saya dan Tuhannya Zidan." Kemudian lepaskan panah tadi. Benar. Akhirnya Tuan Raja mengumpulkan seluruh tentaranya sama rakyatnya. Ada rame banget di tengah lapangan, alun-alun ya. Zidan diikat di tiang yang tinggi, yang besar. Tuan Raja ini tadinya hanya melepaskan anak panah saja, ya, tidak mengucapkan
demi Allah yang membunuh saya bisa membunuh Zidane. Nah, jadi akhirnya yang ketiga ya, si Zidane ini mengatakan, wahai Tuan Raja, kamu tidak akan bisa membunuh saya kalau kamu tidak mengucapkan demi Allah dan demi Tuhan Zidane dan demi Tuhan saya. Nah, maka raja pun akhirnya mengucapkan demi Allah, Tuhan Zidane dan Tuhan saya. Lepaskan buzur, sunet. Zidane akhirnya tembus dadanya, kemudian mati. Nah, setelah Zidane mati, raja ini kata, loh, saya kok mengucapkan demi Allah, kata. Tidak, pokoknya saya tidak percaya Allah. Nah, akhirnya ini dia marah besar. Semua orang-orang yang menyembah Allah, yang menjadi pengikut Zidane, ini dibuatkan koarit, dikasih bara api ya. Ini rakyat yang menyembah Allah ini dimasukkan ke parit yang penuh dengan api. Itulah ceritanya Ashabul Ukhdud adalah orang yang dibakar di dalam api. Nah, demikian cerita malam Jumat ini ya, yaitu tentang kemampuan orang yang menyembah Allah ini tidak tegas melawan tukang sihir. Jadi kalau kamu misalkan takut sama setan, takut sama tukang sihir, takut sama binatang anjing yang ngejar-ngejar, ya, takut ular, kamu cukup membaca ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan An-Nas sebelum tidur supaya kamu tidak mimpi yang buruk. Ya, berwudu dulu, kemudian membaca ayat kursi, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, sama Qul a'udzu birabbil nas. Siapa yang pernah mimpi buruk? Pernah? Bolak-balik. Nah, jadi kalau mau tidur supaya nggak mimpi buruk, wudu dulu, kemudian baca doa. Ya, kita tutup dengan membaca doa bersama. Allahumma arina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin.